kelas 3D. Baik, di sini kita akan menyimpulkan strategi pembelajaran di era digital. Oke, kita langsung saja ke pembahasan kita kali ini. Sebelum kita membahas tentang pembagian dari strategi pembelajaran di era digital, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih itu pembelajaran di era digital. Oke, langsung saja kita akan membahasnya. Jadi, strategi pembelajaran di era digital itu adalah pendekatan pembelajaran yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan partisipasi siswa, pemahaman materi, dan keterampilan berpikir kritis. Oke, sekarang langsung saja kita ke pembagian strategi pembelajaran di era digital ya, teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita akan membahas pembagian dari strategi pembelajaran di era digital. Yang pertama itu ada pembelajaran daring, di mana kita seringkali menggunakan sistem pembelajaran daring ini dalam kehidupan kita sehari-hari selama bersekolah atau menempuh pendidikan. Pembelajaran daring itu menggunakan materi pembelajaran virtual seperti video pelatihan, kursus daring, posting blog, dan podcast. Lalu kemudian yang kedua di sini ada pembelajaran interaktif. Maksudnya itu adalah pembelajaran yang menggabungkan teknologi untuk menciptakan pengalaman belajar yang dinamis dan terlibat. Lalu kemudian yang ketiga di sini ada e-learning. E-learning itu adalah pembelajaran yang memanfaatkan teknologi elektronik untuk berkomunikasi antara guru dengan siswanya. Lalu kemudian di sini yang terakhir ada flipped classroom. Flipped classroom ini adalah sistem pembelajaran di mana peserta didik berpartisipasi dalam mempersiapkan pembelajaran melalui tontonan video, memahami PowerPoint, dan mengakses sumber belajar yang disediakan oleh pendidik. Lalu kemudian, selain strategi pembelajaran ini, kita harus mengetahui bagaimana cara mengimplementasikan, karena sangat penting untuk memastikan keberhasilan pembelajaran di era digital. Beberapa teknik efektif belajar online adalah sebagai berikut. Yang pertama di sini menentukan tujuan dan rencana. Jadi, dalam belajar di era digital itu kita harus menentukan terlebih dahulu tujuan dan rencana pembelajaran kita agar lebih tertata dan lebih terstruktur. Lalu kemudian yang kedua di sini ada cara mengimplementasikannya itu dengan cara menemukan lingkungan yang tepat. Nah, di mana maksudnya di sini itu kita harus menemukan lingkungan yang tepat untuk mengimplementasikan daripada sistem pembelajaran di era digital ini. Lalu kemudian di sini yang ketiga yaitu dengan cara memanfaatkan sumber daya digital ini dengan sebaik-baiknya untuk kita belajar setiap harinya, untuk mengerjakan tugas. Dengan memanfaatkan sumber daya digital ini kita bisa lebih mudah untuk mengakses informasi-informasi yang ada seperti itu. Lalu kemudian di sini yang terakhir yaitu evaluasi kemajuan kita. Jadi setelah kita menentukan tujuan dan rencana pembelajaran kita sudah menemukan lingkungan yang tepat, lalu kemudian kita bisa memanfaatkan sumber daya digital dengan semaksimal mungkin. Kita selanjutnya harus mengevaluasi kemajuan seperti apa dan perkembangan kita sejauh mana dalam memanfaatkan teknologi digital tersebut. Seperti itu. Oke, selanjutnya sekarang kita akan membahas tentang tantangan-tantangan
pendidikan di era digital. Yang pertama, ada kesenjangan akses teknologi, di mana kesenjangan akses teknologi ini merupakan salah satu tantangan terbesar di era digital. Karena tidak semua siswa memiliki akses yang sama ke perangkat teknologi seperti komputer, tablet, atau internet yang stabil. Kesenjangan digital ini seringkali disebabkan oleh perbedaan ekonomi dan geografis di daerah pedesaan atau negara berkembang. Banyak siswa yang tidak memiliki akses ke infrastruktur teknologi yang memadai, sehingga mereka tertinggal dalam proses pembelajaran digital. Kesenjangan ini menimbulkan ketidakadilan dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas. Siswa yang tidak memiliki akses teknologi yang memadai cenderung mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran online, mengakses bahan belajar, dan berpartisipasi dalam tugas interaktif. Oleh karena itu, kesenjangan akses ini menjadi tantangan utama yang harus diatasi agar pendidikan di era digital dapat inklusif dan merata. Lalu kemudian yang kedua di sini ada kesiapan guru dan tenaga pendidik. Teknologi digital memerlukan keterampilan baru dari guru dan tenaga pendidik. Namun, tidak semua guru siap atau terampil dalam memanfaatkan teknologi untuk mengajar. Tantangan ini mencakup kesenjangan keterampilan teknologi antara guru-guru yang sudah terbiasa dengan metode pengajaran tradisional dan mereka yang sudah mengadopsi teknologi digital. Banyak guru yang menghadapi kesulitan dalam mengintegrasikan alat-alat digital ke dalam proses pengajaran mereka, baik karena kurangnya pelatihan maupun keterbatasan infrastruktur di sekolah mereka. Di sisi lain, sistem pendidikan yang ada seringkali tidak menyediakan pelatihan yang memadai bagi guru untuk mengembangkan keterampilan digital mereka. Hal ini mengakibatkan proses pembelajaran yang tidak optimal, di mana teknologi digital yang seharusnya meningkatkan efektivitas pengajaran justru menjadi kendala karena kurangnya pemahaman atau kemampuan guru dalam memanfaatkannya. Lalu kemudian yang ketiga di sini ada perubahan pola belajar siswa. Generasi digital atau generasi Z yang tumbuh di era teknologi cenderung memiliki pola belajar yang berbeda dibandingkan generasi sebelumnya. Mereka terbiasa dengan akses cepat terhadap informasi melalui internet dan media sosial, serta memiliki perhatian yang lebih singkat. Hal ini menimbulkan tantangan bagi sistem pendidikan untuk merancang metode pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa di era digital. Siswa di era digital cenderung lebih menyukai pembelajaran yang bersifat visual, interaktif, dan langsung. Mereka seringkali lebih tertarik pada konten pembelajaran yang bisa diakses melalui video, game edukasi, atau simulasi digital daripada teks atau kuliah tradisional. Guru dan sistem pendidikan perlu menyesuaikan pendekatan mereka agar lebih relevan dengan gaya belajar ini tanpa mengorbankan kualitas dan kedalaman materi. Lalu kemudian yang keempat di sini ada keamanan data dan privasi. Ya, baik. Keamanan data dan privasi. Dengan semakin maraknya penggunaan teknologi dalam pendidikan, isu keamanan data dan privasi menjadi perhatian utama. Banyak platform e-learning dan aplikasi pendidikan yang mengumpulkan data pribadi siswa, mulai dari informasi identitas hingga data perilaku belajar. Data ini sering kali disimpan dalam sistem digital yang rentan terhadap serangan siber atau penyalahgunaan. Keamanan data siswa harus menjadi prioritas dalam sistem pendidikan di era digital. Lembaga pendidikan dan pemerintah harus mengadopsi kebijakan dan teknologi keamanan yang kuat untuk melindungi informasi pribadi siswa. Selain itu, guru dan siswa juga perlu diberikan edukasi mengenai cara menjaga privasi dan keamanan dalam penggunaan teknologi digital. Oke, kemudian di sini ada yang kelima, itu ada ketergantungan pada teknologi. Meskipun teknologi telah mempermudah proses pembelajaran, ketergantungan yang berlebihan pada teknologi juga menimbulkan tantangan. Ketergantungan ini bisa menyebabkan siswa kehilangan kemampuan untuk berpikir kritis dan kreatif secara mandiri tanpa bantuan alat digital. Selain itu, siswa juga beresiko mengalami kelelahan digital akibat penggunaan perangkat elektronik yang terus-menerus yang bisa berdampak pada kesehatan fisik dan mental mereka. Ketergantungan pada teknologi juga bisa menurunkan interaksi sosial dan emosional dalam proses belajar mengajar. Pembelajaran online yang sepenuhnya dilakukan melalui layar komputer seringkali
mengurangi dimensi interpersonal yang penting seperti komunikasi, tatap muka, empati, dan terjadi interaksi langsung dengan teman sekelas dan guru sangat penting untuk perkembangan sosial dan emosional siswa. Dan tantangan ini harus diatasi dengan menemukan keseimbangan antara pembelajaran digital dan tatap muka. Baik, itu saja pembahasan kita pada kali ini. Semoga apa yang telah kita pelajari bersama bermanfaat untuk kita semua. Saya Brian pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.